pun bisa Dari lapangan Merdeka bang, nonton motor Kawasaki yang seberat gitu, ini beliau nih gara-garanya nih orang. Sampai ke Polres. Tapi sekarang bukan lapangan Merdeka di sana itu, lapangan mereka. Mereka yang menguasainya. Seperti itu ya. Tapi CCTV tadi membantu nggak? Membantu lah. Membantu ya. Namanya teknologi itu akan memberikan efektivitas dan lebih membantu petugas kepolisian ya. Artinya Bang Amri bahwa kita tidak bisa sembarang meminjamkan kendaraan kita pada orang lain. Nah, Seperti itu ya. Waktu saya di Amerika, saya pernah minjem mobil sama teman. Terus ada batas limit, saya lewat batas limit, dipinggirin lah sama polisi. Dia minta license and registration katanya, SIM sama STNK. Saya keluarin SIM saya keluarin STNK dia bilang ini bukan nggak sama namanya, ini mobil siapa? Mobil teman saya, mana surat peminjamannya? Oh, sampai di luar di sana seperti itu. Kebiasaan kita di Indonesia kan, pinjam mobil, gitu kan, main cabut, main jalan. Tapi kalau di sana mereka sudah punya template-nya tuh, surat peminjaman. Jadi kalau ada temannya saya mau minjem mobil, kita juga bawa surat itu. Berarti masih termasuk lunak kepolisian kita ya, terutama lantas ya, makanya peraturannya atau. Sekarang saya kembali kepada sampean selaku masyarakat lah. Iya. Masyarakat yang ingin meminjam mobil, apakah perlu seperti itu? Nah, Apakah ribet Pak? Iya, benar ya. Jawabannya apa nih? Iya. Jangan cuma lagi host. jawabannya Kalau ribet. saya sebagai masyarakat Ribet. Kalau ribet memang. Oh, pinjem motor doang ke warung masa pakai surat? Iyalah, ya kan? Kayak nggak percaya ya. Padahal bawa lari juga. Banyak kasusnya gitu. Tapi arah ke depan tuh kira-kira bisa ada Bang Amri? Bisa jadi seperti itu. itu. Dengan adanya elektronik kayak gini, ya kan bisa jadi. Iya, karena sistem sekarang kan masih belum menurut saya belum tertata rapi ya. Tapi dari Korlantas juga sudah merapikan dengan sistem itu. Pendaftaran baru harus menggunakan email maupun nomor telepon yang bersangkutan. Nah, itu untuk menjadikan satu ID ya. Nanti kedepannya insya Allah juga akan benar-benar misalkan balik nama, dia harus wajib menjual mobilnya harus wajib balik nama. Jadi ID-nya itu tetap. Misalkan ada penindakan kita kirimkan ke alamatnya harus atau sesuai. ganti nama gitu. Kalau dibalik aja kan. Iya. Oh iya, ganti nama. Lebih ganti. Ya balik nama. Nanti nama Pak Irawan jangan nawari. Boleh kan? Iya loh. Oh, berarti dia mengalih tata balik. Bolak-balik. Jadi seperti itu. Jadi aturan harus tetap dilakukan demi ketertiban bersama, keselamatan bersama, terutama berkendaraan. Permasalahan. Dulu saya Bang bayar tol harusnya $2.35. Saya cuma punya duit $2. Di sana kan bayar tolnya nggak ada orang kan, ada kayak lubang baskom gitu, kita lempar terus nanti duitnya ngitung sendiri. Oh iya. Ya kan, saya cuma punya duit $2, saya lempar, kurang 35 sen kan. Bulan depannya datang itu surat ke rumah, bahwa Anda melanggar kurang 35 sen dengan denda $20. Jadi bayarnya $20 35 sen. Ini kejamnya elektronik ya apa? Itu kejamnya elektronik tadi ya. Ke rumah. Sistem itu ya. Berarti kejamnya elektronik tidak juga dengan pos 62. Kejaman itu biasa dia. Enggak, kan kirain nggak ada orangnya juga gitu kan. Masa sih kehitung gitu kan, 35 sen Bang. Kali 10.000 lah, kayak 3.500 lah. Ya kan? Iya. Masuk kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh karena akun kita diblok. Ya, mungkin nanti di masa yang akan datang masyarakat kita mungkin pertimbangannya seperti ini, pemikirannya lebih enak dulu ada polisi dong ya. Nanti kayak gitu Daripada pakai CCTV ya, daripada kayak gini-gini memang kita susah loh, lebih enak ada polisi. Lagi seperti ini kan, kita harus melakukan edukasi ya. Itu saya alami juga. Pertama saya melakukan atau menerapkan pendaftaran SIM dengan melalui online. Iya. Pertama itu memang agak berat, saya harus mengedukasi yang tidak ngerti terkait dengan online kan. Iya, Nah, memang ada transisi, bagaimana saya tetap menerapkan manual dan bagaimana menerapkan online. Biar orang yang sudah istilahnya misalkan 80% orang pengguna gadget, yang 10% ini tinggal yang manual kan saya bisa menyaring 80. Nah, aku tinggal mengedukasi yang 10%. Jadi kan pasti ada tahap-tahapannya nantinya. Tapi kalau misalnya kebijakan seperti itu kan harus kebijakan pusat ya. Kalau kemarin memang pada saat kita awal pandemi kita tutup, terus kita melakukan pembukaan biar tidak langsung makbrul masuk semuanya ke Satpas, kita melakukan
penyekatan dengan pendaftaran online itu saya batasi per jamnya 50 orang, 50 orang, 50 orang, dan itu cukup efektif sampai dicontoh dengan Dukcapil maupun di Disub pendaftaran KIR dan KTP itu dicontoh juga menggunakan sistem seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi saja. Memang suatu perubahan itu adalah sebuah keniscayaan ya. Memang kalau namanya sudah berubah, kita nggak ikut perubahan itu sendiri, pasti kita akan tertinggal juga. Makanya juga dengan masyarakat yang memang sudah banyak yang melek teknologi seperti ini, kita harus manfaatkan seperti ini. Dengan tinggal mengedukasinya aja, kita menyiapkan formulasinya, kita siapkan, terus kita mengedukasi ke masyarakatnya. Insya Allah ya nggak lama lah, 1 bulan misalkan di lokal saja seperti Balikpapan saja, insya Allah bisa kalau kita lakukan secara rutin seperti itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan pandemi masalah pendaftaran online. Seandainya tidak ada pandemi, online itu tetap terjadi. Bisa juga, malah justru kemarin saya terapkan seperti itu sebagai internal kami kan kita akan evaluasi kan. Anggota malah justru bagus ini, dan jadi misalkan kan kita tetap mengalami juga misalkan liburan Lebaran atau liburan Natal itu kan biasanya keblok berapa 1 minggu gitu kan. Itu kan akan terjadi penumpukan pada hari pertama kita buka. Nah, kita akan mengalami itu juga. Justru itu kita akan bisa pecah seperti ini. Nah, bisa juga sebelumnya mereka bisa mengorder dulu pendaftaran tanggal berapa gitu loh. Nah, itu bisa kita praktekkan. Yang selama ini kita tidak tahu sistemnya seperti apa karena orang ini kan mempunyai pola pikir berbeda-beda kapan dia mau datangnya. Kalau dia misalkan datang semua jam 9 pasti kan akan penuh. Kita bisa pecah dengan itu. Dan tuh kalau sudah terbiasa online, ya kita buktikanlah beberapa penyajian atau pembelian makanan dengan cara online pun mereka juga sudah tahu, akhirnya terbiasa kan. Akhirnya terbiasa. Dari seperti itu. Jadi pandemi ini bisa dibilang manusia itu kalau nggak kepepet nggak ngelakukan. Jadi begitu pandemi kepepet kan, terbatas kan. Nah jadinya keluar tuh ide-ide yang tadinya nggak mau dicoba, akhirnya jadi diiyakan sama masyarakat. Tadinya masyarakat males itu online, ngapain sih orang bisa aja kok langsung jauh datang. Benar, berarti benar apa namanya? Fitur positifnya gitu. Justru kita untuk mengajarkan beberapa sistem dengan cara online itu selama pandemi ini, walaupun itu dalam kata kutip pandemi kita menggunakan online. Nah, kita sisipkan edukasi beberapa sistem yang menggunakan online selama pandemi, tidak hanya terkait dengan delivery makanan atau apa itu pengantaran yang lain. Kita juga sistem terkait dengan perkantoran ini bisa juga untuk mengedukasi masyarakat. Kalau untuk belajar nyetir sendiri bisa online nggak? Nggak bisa ya? Itu kan skill dan kompetensi, ya kan? Pada saat kita skill dan kompetensi tidak diujikan, ya kan? Apalagi turun ke jalan yang membahayakan nyawa orang banyak. Itu nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa. Jadi belajar nyetir nggak bisa online. Paling kita bisa kurangi yang tadinya satu mobil berangkat bareng-bareng berlima, bertiga, paling kita cuma bisa 1. Tapi kalau belajar nyetor bisa online ya? Kalau nyetor online. Boleh online. Boleh kan? Boleh kan? Kan tadi nyetir nggak boleh online. Nggak boleh. Tapi kalau nyetor boleh. Apalagi ke rekening saya di bawah sini ya. Asik sekali membayar dengan Pak ya. Jadi nyambung lagi nih terkait dengan layanan kepolisian. Memang tadi kalau misalkan keterampilan atau skill di keterampilan mengemudi memang seperti itu ya Pak. Saya sama juga di SIM, makanya SIM juga saya juga mencoba bagaimana apa yang bisa kita online kan. Memang kalau keterampilan tidak bisa, memang orangnya harus hadir ya. Tapi di Samsat ini Pak Direktur kita Pak Singgamata ini sementara menyiapkan sistem terkait dengan perpanjangan atau pajak tahunan ini akan di-online kan. Dengan caranya seperti apa? Nanti akan dicoba pengesahan 1 tahun tidak perlu ke kantor Samsat atau ke outline seperti kantor pos dan sebagainya, itu nggak perlu lagi, bisa langsung dia mengorder melalui aplikasi. Nanti akan dikirimkan stikernya. Stiker pengesahannya dikirimkan ke rumahnya. Jadi kan kalau namanya Samsat dia kan tidak orangnya tidak perlu datang pun bisa, asalkan kan cuma dokumennya saja. Nah, kalau SIM kan harus skill kan, keterampilan. Yang penting kan dokumennya asli dan sebagainya akan dikirimkan stiker pengesahannya ke rumahnya dengan biaya kan otomatis kan seperti delivery-nya kan ditanggung oleh yang pembeli gitu kan. Nah, itu akan dicoba seperti itu dan kemarin kita melakukan webinar atau rapat secara online akan dilakukan seperti itu. Jadi memangkas situasi yang harus berkumpul atau mendatangkan orang, kita menggunakan layanan online seperti itu. Kalau untuk yang gesek-gesek nomor-nomor mesin itu? Ya kalau itu yang perpanjang 5 tahun. Yang penting kita yang pertama kan mengedukasi itu yang per tahun nih. Yang tahunan kan banyak. Yang kalau yang 5 tahun kan nanti kan kita akan coba mungkin kedepannya bagaimana sistemnya kan kita akan evaluasi lagi. Yang penting kita memangkas dulu atau memberikan edukasi dulu yang per tahun itu. Apabila itu berhasil ya kita akan terapkan juga mungkin yang 5 tahun dengan sistemnya mungkin akan dirumuskan lagi. Jadi itu kan jadi memaksa orang untuk balik nama kan.
kalau dia pakai nama orang Oh iya betul, asli, bener. ya kan? Bener. Pada saat dia masih Bisa pakai nama orang, nanti nggak datang ke gua dong, Nah, jadi gue ya. datang ke Oh, dia. iya, alamatnya sesuai dengan STNK. Nah, itu memaksa Itu orang. menyulitkan orang untuk beli motor kendaraan itu. Nah, Dengan bisa cara jadi mereka juga mikir ribet lagi nih, ya kan? Nggak usah jadi beli motor deh gitu kan. Jadi kurang lagi motor gitu kan di Ya, jalan. memang beberapa showroom motor second itu sudah banyak yang menerapkan yang ketika menjual langsung dibalik namakan atau diganti nama lah. Ganti nama ke yang membeli. Ya itu sudah bagus. Makanya kita harus mengedukasi juga beberapa showroom-showroom yang menjual motor second itu untuk mengarahkan seperti itu. Jadi tidak ada nama ID ganda kan, nama yang sama atau masih ada progresifnya kan. Nah itu makanya berkaitan dengan pajak ya, pajak progresif kan. Iya, benar. Kalau justru tidak membalik nama juga dirugikan pemilik pertama kan. Iya. Ketika dia punya kendaraan baru lagi akan terjadi progresif. Makanya kalau misalkan si bro punya mobil 5 kan, mau dijual 2 ya, kalau mau dijual harus dibalik namakan atau diganti. Iya. Jadi mobilnya 3 lagi, mau nambah lagi tetap 4. Jadi rekening di sini. Tapi nggak ada batasan ya kalau untuk kepemilikan kendaraan nggak ada batasan. Biasanya mau 10, Duit dulu ngapain? Harus batasin Tapi menurut di sana ada batasan loh. pajaknya. Minimal pernah punya garasi dulu. Kalau saya nggak ada sih di sana ya. Belum ada ya? Di sana juga nggak ini, kecuali di Singapura mungkin ya. Di Singapura karena emang jalannya sempit, nggak punya jalan, jadi dia membatasi. Tapi kalau di kayak waktu saya di sana mobil bebas-bebas saja, tapi ya memang itu lagi-lagi kesadaran bang. Orangnya 5 dalam satu rumah, yang mobilnya 1. Karena parkirnya itu cuma 1. Ya. Sisanya naik kendaraan umum atau jadi balik lagi ke kesadaran. Seperti itu. Kalau untuk tindakan pelanggaran yang terjadi di lapangan, apa mesti kan banyak ditanyakan. Saya minta surat tugas pak. Surat itu bisa dijelaskan. Kalau tugas kalau ini yang mana? Apakah tidak cukup dengan tulisan Polantas Dengan dengan seragam seragam rompinya? Kalau raja kan itu harus ada surat atau sprint ya, minimal kasat lantas yang tanda tangan kan. Itu kegiatan secara stasioner itu harus diketahui ada perwiranya, ada juga surat tugasnya. Namun kegiatan hunting system itu kan sudah ada sprint bulanan dia. Namanya petugas ini melaksanakan tugas ini, berapa tugasnya apa ya sudah disebutkan di sprint itu. Itu secara hunting system. Tapi memang kalau razia dia ada sprint khusus karena memang razia itu dalam rangka apa itu sudah ada. Misalkan ada operasi zebra atau operasi apa atau memang kita lagi ada kegiatan tematik, kita menertibkan SIM dalam bulan ini, misalkan itu kan targetnya apa sudah ada. Nah, beberapa item-item itu yang harus diperdomani jadi tepat sasaran. Jadi tidak hanya razia itu menggelar razia tapi tidak ada sasarannya. Jadi kita mau menekan yang mana nih? Kan kita terkait dengan evaluasi data kecelakaan. Misalkan kecelakaan anak di bawah umur ya kita razianya ke sasaran beberapa yang sering dilewati anak-anak di bawah umur, misalkan habis pulang sekolah atau itu anak-anak yang naik motor dan sebagainya, itu lebih ada tujuan maksudnya di situ. Berarti ada misi dan visi di situ. Jadi tidak sembarang kita razia gitu loh, sembarang razia justru mengganggu. Beberapa razia pun kita juga melihat situasi dan kondisi tidak di waktu yang ini harus tidak boleh mengganggu arus lalu lintas, waktu-waktu yang tidak padat aktivitas lalu lintas. Kalau misalnya yang parkir di rambu dilarang parkir, kemudian salah satu aparat kepolisian dari lantas sendiri melewati dan menegur, apa berhak untuk menilang? Berhak dong, itu kan hunting system, maksudnya kan hunting. Boleh ya, boleh. Kan namanya pelanggaran yang sudah nyata itu kan harus dilakukan penindakan. Beda kalau stasioner kita berhenti, misalkan 10 orang anggota kan ada kendaraan di kiri kan, itu namanya stasioner. Kalau hunting, setiap pelanggaran yang terlihat misalkan melanggar larangan mutar, itu kasat mata gitu ya. Ya parkir sudah ada lampu parkirnya, kalau ditilang ya memang harus. Bukan dikasih peringatan aja enggak gitu ya. Kalau namanya larangan parkir ya sudah. Justru dengan parkir itu yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Iya benar. Masalahnya Undang-Undang 22 2009 itu udah 11 tahun bang. Ya, gitu. Jadi udah nggak mungkin lagi ada di namanya sosialisasi. Rambunya modelnya kok kayak gini ya. Semua pasti tahu dong. Dianggap semuanya sudah tahu dan sudah ada sanksinya kan masing-masing kan. Kalau untuk zebra cross penyeberangan sendiri, Ya. kalau saya melihat ada sedikit sepertinya ya dengan pembuatan itu dengan jalur yang membahayakan. Ada kayak di
daerah depan Kelurahan Karangjati itu dekat sekali dengan tikungan. Ya. Yang di depan ini Iya, juga itu sering terjadi kecelakaan di situ, justru di penyeberangan itu. Tempat saya itu berapa kali patah kaki, ya kan? Nah, Irjen Ahmad Yani itu padahal di undang-undang kan. Apa karena jalurnya atau seperti apa? Sama kayak di Iwak Ini tuh, kesalahannya di mana kira-kira? mau masuk ke Iwak tuh, ini kan ada tikungan, di situ ada tiba-tiba ada zebra cross. Benar orang lagi kencang dari sini nih, gitu kan? Ya, kita tetap melakukan evaluasi ya. Jadi zebra cross itu memang bisa juga di beberapa spot yang seperti itu. Tapi kan ada pendahulunya, misalkan ada pita pengejut, ataukah ada rambu-rambu, ataukah sign yang ada seru dan sebagainya, ataukah lampu-lampu yang untuk penerangan ya. Karena mungkin memudahkan untuk ini. Tapi kita koordinasikan dengan Disub beberapa evaluasi yang memang kurang representatif. Ya kita akan melakukan pemindahan lokasi-lokasinya. Ataukah memang misalkan dulunya itu memang jalurnya sepi ya, karena belum namanya situasi jalan kan ada pertokoan jadi rame. Dulunya kan enggak apa-apa, misalkan di Itu kan pasti akan fluktuatif, dinamis. Nah di situ kan melakukan perubahan. Seperti saya di Makassar juga gitu. Kan pada di Polrestabes Makassar, ketika dulunya itu menggunakan zebra cross di bawah. Nah, ketika sudah ramai banget, akhirnya dibuat jembatan penyeberangan. Karena memang aksesnya terdekat seperti lewat itu, tidak bisa lagi dipaksakan dari bawah karena volume kendaraan juga di bawah itu cukup banyak ya, cukup ramai. Akhirnya dievaluasi seperti itu. Nah, ini beberapa spot memang yang menjadi kerawanan ya kita akan melakukan evaluasi atau pemindahan ataukah dibuatkan jembatan penyeberangan atau JPO dan sebagainya. Kita akan melakukan evaluasi. Itu kan koordinasi dengan pihak terkait ya. Iya, makanya kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kalau mau masang rambu tuh di sub dulu atau Polantas dulu sih? Ya di sub bisa langsung masang bisa, tapi beberapa rekomendasi dari kita itu pasti akan dipasang mereka. Gitu. Jadi harus makanya RSPA tadi kan, Road Safety Prevention Action itu kita harus melibatkan instansi terkait lebih berperan. Jadi jangan polisi sendiri. Memang semua urusan kalau polisi untuk terus. keluhan masyarakat sendiri seperti yang saya keluhkan tadi, apa perlu dikasih speed trap yang agak agak rendah tinggi, ya. agak rendah. Kalau untuk jalan raya kan, untuk apa? Itu ngadunya kemana itu? Apa ke dinas? Intinya gini, kalau speed trap itu bisa dipasang atau speed bump ya. Speed bump itu bisa dipasang kalau bukan di jalan nasional ya. Kalau di jalan kota bisa. Kalau di jalan nasional tidak bisa. Karena memang jalan provinsi gitu ya. Jalan provinsi nggak bisa ya. Nasional. Nah, itu nggak bisa. Kalau jalan kota boleh. Tapi untuk mengeluhkannya kan mengadunya ini kemana ini? Ya ke Disub dong. Ke Disub. Sarana prasarananya kan di Disub. Oh, gitu. Prasarannya kan di Disub. Kita kan sebagai penegakan hukumnya. Tapi kalau misalkan ada yang mengadu ke kita, ya kita akan membuatkan suratnya ke sana. Tapi kan menggunakan kajian-kajian evaluasi dari kita. Kita udah sering beberapa kita memberikan masukan ke Disub dan langsung dieksekusi juga. Oh, seperti itu. Jadi tentunya pihak polisi juga kan diperlukan ya. Masyarakat taunya kan jalanan polisi. Rekomendasinya kan. Semuanya pokoknya polisi. Iya benar. Tapi lebih ke fokusnya bisa ke Disub juga bisa. Makanya dia ada tim kajiannya juga. Oh iya seperti itu. Biar nggak polisi terus. Tapi apa kita siap aja melayani masyarakat. Iya karena bicara polisi kan ada polinya kan, artinya mengobati penyakit masyarakat yang ada di poliklinik gitu maksudnya. Iya, karena polisi itu sebenarnya dokter. Oh iya. Ada penyakit masyarakat. Ya. Benar kan seperti itu? Benar. Iya. Sakarepmu bang, sakarepmu. Nah, kalau seandainya omongan saya ini melanggar, kira-kira pelanggaran pasal berapa ini? Kan gitu kan. Apa sih? Udah kehabisan, catatan udah kehabisan. Enggak, aku ini melihat ada masukan pertanyaan-pertanyaan yang dari sana, ya kan? Ada. Artinya sepertinya semua sudah tuntas dibahasakan. Gitu ya. Ada apa sih? Ada yang nanya? Iya, itu aku pikir sudah dibahasakan tadi bahwa setiap kecelakaan itu terjadi hanya karena kelalaian orang tersebut. Kadang-kadang jawabannya pelanggaran. iya, kadang-kadang kita sudah hati-hati, orang lain udah hati-hati. Makanya harus pakai hati supaya hati-hati. Yang kemarin Bang Didi bilang berkendara itu amanah. Iya. Ya kan? Iya. Kita memberikan amanah kepada orang lain untuk dia nggak nabrak kita gitu kan. Jadi ada kata amanah. Amanah, kan gitu. Jadi kita turun ke jalan, ya kan? Masing-masing orang nih memberikan amanahnya masing-masing ke untuk dia nggak mencelakakan kita.
Iya. Boleh. Kalau misalnya ini dengan pengendara sekarang ini lagi rame pengendara motor yang knalpotnya bising banget. Apakah ada tindakan? Apakah itu sebagai suatu pelanggar memakai knalpot racing seperti itu? Jawab dulu, disable dulu. Karena ini juga mengganggu pengendara lain kan pasti. Iya, kalau di dalam KLH ya, lingkungan hidup aja itu kan kebisingan itu dihitung dengan desibel ya. Nah, maksimum desibel itu sebenarnya 83 desibel. Itu udah dibilang bising. Jadi sebenarnya patokannya itu aja. Pada saat motor lu di bawah 83 desibel artinya masih aman. Ini Standar. dari sisi lingkungan hidup dulu ya. Belum sampai ke undang-undang kepolisian. Jadi ya kalau orang motor brong knalpot brong sampai 83 masih di bawah 83 masih aman, ya nggak usah takut. Atau mungkin karena mentang-mentang tidak dikejar kali ya. Jadi Dari tadi ini pengennya ngejar mulu sih. iya. Iya, kalau dulu tuh dikejar loh. Di zaman saya itu dulu. Pemirsa kayaknya dimaklumi ya orang-orang zaman dulu banyak dikejar-kejar. Tapi kan kita sudah buktikan, kita nggak perlu ngejar, saya bisa menjaring 47 kendaraan kan. Lihat di Instagram, aduh kamu nggak follow sih, susah. Kamu follow Instagram Polantas dulu lah. 7 orang bang. Saya nggak mau. Makanya ini kita harus sowan ya ke sana ya. Harus ya kan. Iya, ternyata beliau ini luar biasa ya. Betul-betul mengikuti perkembangan kekinian ini, ya kan? Artinya dengan apapun yang bisa dilakukan dengan cara seperti ini pun bisa Dari lapangan Merdeka bang, nonton motor Kawasaki yang seberat gitu. Ini beliau nih, gara-gara aja nih orang. Sampai ke Polres. Tapi sekarang bukan lapangan Merdeka di sana itu, lapangan mereka. Mereka yang menguasainya. Seperti itu ya? Iya. Maksudnya. Tapi kalau sudah di Polres, saya yang Tapi kucing-kucingan tetap terjadi kalau saya lihat setiap malam minggunya. Betul. Ya kan? Nah, apalagi Rabu Jadul. Ini kita Rabu Jadul nih. Rabu Jadul. Ya, jalur 2, ya kan? Jalur dunia lalu lintas. Apalagi? Rabu Jadul lupa sampai ya. Rabu Jadul itu rambu. Jalur 2 lalu lintas. Kan seperti itu sebenarnya ini Rabu Jadulnya malam Kamis. Jadi gimana Pak Kasat tadi tuh, yang knalpot? Ya knalpot. Dari sisi undang-undang. Kalau kami tetap berdua undang-undang kan jelas kan ada undang nomor 2 terkait dengan kepolisian juga, kita harus memelihara Harkamtibmas ya. Harkamtibmas kan saya berpedoman itu saja dulu. Kalau aturannya sudah ada, perlengkapan itu ada pasalnya dan itu pelanggaran. Tapi terkait Harkamtibmas, kita kan menyelenggarakan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika banyak masyarakat yang mengadu ke kami di Instagram itu, makanya kita melakukan tindakan. Nah, dasarnya apa sudah ada di Kementerian peraturan Kementerian Lingkungan Hidup tadi ya, batas disable sudah ada. Itu nggak usah didebatkan lagi, sudah ada. Sudah kalau perlu sebelum ngegas itu di rumah per 5 meter pakai handphone kan bisa juga Android, tinggal di disable-nya berapa. Kalau misalkan ditanya saya suka suaranya, ya sudah itu pakai headset aja dengerin suaranya kan, gitu kan biar mantap juga kan. Kemarin si Gamal ngomong gitu juga itu. Nah, jadi lebih ke kita harus menghargai pengguna jalan lainnya. Jalan ini bukan punya maknya sendiri. Kalau mau bikin jalan sendiri ya silakan beli tanah sendiri, bikin jalan sendiri, muter-muter pakai knalpotnya. Sama-sama bayar pajak ya kan? Nah, bayar pajak seperti itu. Tapi ketika di jalan raya kita mematuhi peraturan berkendara terkait dengan beberapa kelengkapan yang harus dilengkapi sesuai dengan undang-undang. Itu sudah ada perubahan-perubahan fisik kendaraan itu sudah ada aturannya, dan itu kan bukan untuk peruntukannya ya, untuk peruntukannya tidak untuk di jalan raya, makanya sehingga mengganggu arus lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan kalau dia mengganggu disable tadi sudah jelas, makanya kita melakukan penindakan. Kenapa tidak dikejar? Jangan coba-coba aja, nggak masalah. Kita mungkin ada tekniknya cara bagaimana mengamankan yang masih membandel-bandel ini. Dan alhamdulillah kemarin yang kita amankan dari 47 kendaraan itu, motor-motor besar semuanya, itu bisa kita jaring semuanya, dan justru orang tuanya malah mendukung dengan kegiatan kita. Sampai di kantor tuh, Pak begini menganak saya bandel. Nah, kita makanya libatkan orang tua. Bagaimana kita melakukan preemptif dan preventifnya? Jangan kita melakukan presepnya saja. Apa orang zaman dulu kan maunya tangkap. Tapi dari pendahuluannya. Zaman dulunya Makanya kalau teman-teman alumni seperti ini kita maklumi saja. Memang kadang-kadang juga ada suatu kebanggaan juga kalau sudah di kantor polisi gitu. Ada juga begitu. Saya pernah dong dulu. Itu satu kebanggaan nih kadang-kadang. Iya. Tapi kita makanya mencoba juga mengedepankan ke
Orang tua itu bisa memonitoring anak-anaknya pada jam-jam rawan rabu gaul, malam minggu apa dan sebagainya itu. Kita sudah melakukan pemetaan juga. Apabila ini sudah mulai di luar kebiasaan, kita pantau juga beberapa informasi atau beberapa CCTV kita pantau juga. Kita akan turunkan tim sus itu. Yang tim sus itu nggak mungkin kita kapan turunnya Pak? Ya tahu-tahu ada aja nanti di depan sampai. Ghost itu ya? Ghost speed. Ghost speed. Berarti ada strategi yang dirubah di sisi kepolisian, terutama di lantas ya, bahwa semua bisa dilakukan teknik-teknik terbaru, kekinian, yang tidak seperti yang dulu ya, yang membahayakan. Mungkin dulu kalau kejar-kejar juga membahayakan aparatnya sendiri juga ya. Iya bisa jadi. Kan sudah banyak contohnya juga korban-korban yang melakukan pengejaran, justru polisi yang kecelakaan. Jadi tidak hanya pengendara umum saja, polisi juga bisa kecelakaan karena seperti itu. Namanya juga sudah melakukan kecepatan di bawah, di atas maksimal kecepatan itu. Tanya sama dia lah, pasti perilakunya berubah dan itu sangat sulit mengendalikan kendaraannya. Baik itu yang mengejar maupun yang dikejar. Nah, dikejar tambah dia triggernya lebih tinggi, tambah kencang, yang mengejar juga kenapa nggak dapat, akhirnya korbannya dua-duanya. Kita kan evaluasi seperti itu. Makanya ada teknik-tekniknya, tahu-tahu di rumah aja kita temui ya. Tahu-tahu lagi tidur dinyanyiin selamat ulang tahun. Kan ada tuh viral kan. Oke. Bapak Kasat kita mungkin waktu juga yang bisa memisahkan kita, tapi the next kita bisa ketemu lagi ya untuk kita bisa undang. Jadi gantian saya yang nanya sama saya yang ditanya nanti ya. Di studio di sana. Ini pemirsa, bahwa ternyata ada Instagram tadi ya untuk pengaduan-pengaduan itu, keluhan-keluhan itu. Ternyata keluhan bukan hanya di kelurahan dan kecamatan, bukan hanya di kecaman tadi ya. Kita bisa ada akun IG ya, Polantas Balikpapan. Iya, Polantas Balikpapan, pengaduan-pengaduan di situ. Lebih cepat kita respon di situ. Karena kita lebih mengedepankan, memang kita mainnya di Instagram ya. Masyarakat Balikpapan ini banyak ke Instagram. Ke DM saja kita langsung kita jawab. Dan kita itu terkhusus untuk lantas ya, lantas terkhusus lantas. Mungkin jangan salah Bang, yang jawab beliau sendiri loh. Ya kadang-kadang saya, kadang-kadang punya waktu. Itulah yang saya bilang. Misalkan ada yang sibuk ini ya kan dengan beberapa anggota kan. Ya memang kalau memang ada yang harus saya jawab extraordinary lah, kita harus ini. Makanya saya memonitoring terus di Instagram. Di situ kan cerminan dari masyarakat kita juga. Justru saya malah bisa menentukan cara bertindak kepolisian, cara mengedukasi masyarakat dengan media sosial ini. Kan kapan saya mau ketemu orang satu-satu juga nggak mungkin. Nah dengan ini kan cerminan, dari 10 pengaduan ini sama, makanya saya kategorikan ini sama. Kita harus menangani yang ini. Itu kan teknik-teknik kayak kepemimpinan aja. Sama pertanyaannya dari sekian banyak jadikan satu jawabannya. Ditindak ya kan. Akhirnya tepat sasaran. Daripada kita nindak razia nggak jelas kemana, mendingan kita yang isu-isu yang memang itu problematika di masyarakat. Jadi tentang ini mohon maaf ya kan, mungkin ada apalagi bahasa dari sana kan, aduh polisi nakal katanya kan. Ini harus lapor ke komandannya nih. Ya bagus, lihat di situ aja. Di situ bisa juga. Kita lebih langsung cepat melakukan tindakan daripada lapor kemana-mana nggak tepat sasaran. Benar. gitu. Dan namanya elektronik kan ada historinya. Artinya dimudahkan sekarang Sobat Dalang ya, bahwa kita sekarang dimudahkan ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lalu lintas, sehingga terlintas di kepala kita ada IG untuk tempat bertanya dan mengadu. Disinilah tempatnya. Polantas Balikpapan. Nyambung terus ya, Polantas Balikpapan. Polantas Balikpapan. Langsung follow. Langsung follow ya. Wih, tambah 2.000. Oke, pemirsa. Mungkin saya kan nggak endorse. Mungkin ini satu harapan selesai. Ya, harapan apa sih? Pak Kasat terhadap iya. ini pemirsa masyarakat yang ada di sana, harapannya tentang berlalu lintas itu bagaimana sih? Ya, terima kasih Sobat Dalang sekalian. Saya terima kasih juga diundang pada podcast malam ini. Ini merupakan salah satu upaya kami memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, dan bagaimana sih cerminan lalu lintas di Balikpapan juga. Nanti kita juga mengevaluasi mengevaluasi diri juga. Makanya kita buka luas-luasnya dengan menggunakan media sosial tadi. Silakan mengadu terkait dengan permasalahan lalu lintas, baik itu permasalahan Anda yang alami sendiri maupun permasalahan-permasalahan yang lain, bisa diadukan di situ. Mau pelayanan-pelayanan juga bisa diadukan. Apabila ada kemacetan, ada misalkan jalanan banjir dan sebagainya tidak bisa melintas, harus lewat mana, kita akan infokan lebih update di situ. Kita memang mohon maaf pengguna Facebook ya, kita nggak main di Facebook, kita main di Instagram. Silakan berpindah ke Instagram, bukan saya yang mengajarin enggak. Indonesia misalkan kita pergi ke Singapura, kita ikut tertib sana. Begitu juga kita mencoba seperti itu. Apalagi kita di
tertib, orang yang datang ke Balikpapan akan ikut tertib. Kita sebarkan virus kebaikan seperti ini. Iya. Makasih. Bukan hanya Anda yang menjaga jarak, tapi kendaraan Anda juga harus menjaga jaraknya. Saya ingin Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa, Sobat Dalang. Juga kan terbukti tuh 3 minggu tidak Iya, ada kecelakaan, berarti matinya bukan di kecelakaan, mati di lain gitu ya. Matinya karena virus. Virus atau apa ya.